Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 51. Tohjaya merenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Terserah kepada ayahanda. Aku tidak dapat mengambil kesimpulan." Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak yakin kalau ayahanda memperkenankan. Mungkin ayahanda tidak menghendaki kematian kesatria putih. Meskipun ayahanda menyingkirkannya, tetapi bukan membunuhnya." Penasehat si Rajasa itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih belum mengatakan bahwa Anusapati bukan saudara Tohjaya. Sama sekali bukan, karena mereka tidak seayah dan tidak seibu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Sebenarnya bagi Tohjaya, Anusapati memang lebih baik disingkirkan sama sekali, bukan saja dari kedudukannya sebagai putra mahkota, tetapi untuk seterusnya, sehingga ia tidak akan dapat mengganggunya lagi kapanpun juga. "Tetapi aku kira ayahanda bersikap lain," berkata Tohjaya di dalam hatinya. "Apalagi setelah ayahanda tahu bahwa kesatria putih adalah Kakanda Anusapati. Bagaimanapun juga kematian Kakanda kesatria putih akan sangat berpengaruh pada pemerintahan Singasari kelak. Ayahanda pasti akan terpaksa ikut berduka karena Ibunda Permaisuri berduka, meskipun seandainya kematian kesatria putih itu dikehendaki oleh ayahanda. Setelah itu maka untuk mengangkat seorang putra mahkota pasti akan menimbulkan persoalan tersendiri pula. Aku yakin bahwa ayahanda akan memilih aku. Tetapi adalah sulit sekali untuk menembus ketentuan yang berlaku bahwa putra mahkota adalah putra seorang permaisuri." Tohjaya menarik nafas dalam-dalam. "Kematian itu dapat ditempuh," berkata Tohjaya pula di dalam hatinya. "Ayahanda adalah seorang maharaja yang berkuasa. Kata-katanya adalah ketentuan yang tidak dapat dibantah mengatasi segala ketentuan yang sudah ada. Selagi ayahanda masih ada, tidak akan ada seorang pun yang berani menentang keputusannya." Namun segera terlintas di kepalanya, wajah seorang senapati Singasari yang tidak ada duanya, yang bersama-sama Sri Rajasa telah mengalahkan Kediri. Mahisa Agni. "Orang itulah yang seharusnya disingkirkan," geram Tohjaya tiba-tiba. "Siapa tuanku?" gurunya itu bertanya. Oh, Tohjaya baru sadar bahwa ia sedang dihanyutkan oleh angan-angannya. "Siapakah yang seharusnya disingkirkan tuanku? Ia pasti mempunyai perhitungan tersendiri." Tohjaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Semua rencana rusak oleh Pamanda Mahisa Agni." "Ya tuanku." Ternyata Mahisa Agni adalah seorang yang bukan saja memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni, tetapi ia memiliki kemampuan berpikir yang tidak terduga-duga. Anak padesan itu hampir berhasil merusakkan seluruh rencana tuanku Sri Rajasa. Karena itu, kita harus bersikap lebih keras lagi. Ayahanda tuan memilih jalan yang paling lembut untuk mencapai maksudnya. Namun ternyata Mahisa Agni adalah seorang yang sangat licik. Kau nasihatkan kepada ayahanda. Jika mungkin mengambil jalan kekerasan meskipun ayahanda pernah tidak menyetujuinya. Tetapi saat itu, jalan masih terbuka dan ayahanda masih belum mengetahui betapa licik lawannya. Hamba akan mencoba. Tetapi sebelum ayahanda memutuskan, kita memang tidak akan dapat berbuat apa-apa, berkata gurunya. Aku menunggu, meskipun aku hampir tidak sabar. Demikianlah guru Tohjaya yang juga menjadi penasehat Sri Rajasa itu mencoba untuk mendorong Sri Rajasa mempergunakan kekerasan di dalam usahanya menyingkirkan kesatria putih. Kau memang bodoh sekali, berkata Sri Rajasa. Apakah kau masih belum jera atas kegagalanmu itu? Tetapi kali ini jalan kita lebih lapang tuanku. Kesatria putih adalah musuh setiap penjahat. Jika terjadi sesuatu atas kesatria putih, maka tidak seorang pun yang dapat dituntut. Berbeda dengan putra mahkota di dalam sebuah pasukan. Hamba memang terlampau tergesa-gesa waktu itu. Bagaimana dengan Tohjaya? Tuanku Tohjaya hampir tidak sabar menunggu. Apakah kau mengatakan kepadanya, siapakah Anusapati sebenarnya dan hubungan antara kedua anak-anak itu? Tidak tuanku. Kau tidak berdusta? Tidak tuanku. Sri Rajasa justru terdiam. Tiba-tiba saja ia merenung. Bagaimanakah pendapat tuanku? Bertanya penasihatnya. Sri Rajasa tidak segera menjawab.
Tetapi yang terlintas di angan-angannya justru persoalan yang sama sekali menyimpang dari pertanyaan penasihatnya. Tojaya sampai hati menjatuhkan pilihan, menyingkirkan Anusapati. Bukan karena Sri Rajasa terlampau sayang kepada Anusapati tetapi ia sedang merenungi watak putranya. Apalagi karena Tojaya tidak tahu hubungan yang sebenarnya antara ia dan Anusapati itu. Seharusnya ia menganggap Anusapati sebagai kakaknya. Dan ia sampai hati untuk melenyapkan kakaknya itu, berkata Sri Rajasa di dalam hatinya. Sekilas terbayang segala macam tingkah lakunya semasa ia masih muda. Petualangan, kejahatan, bahkan pembunuhan dan perkosaan telah dilakukannya. Apakah sifat dan watak itu menurun kepada putranya? Ditambah dengan sifat-sifat Ken Umang yang tamak dan sombong. Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu memejamkan matanya. Dan bayangan-bayangan itu justru menjadi semakin jelas. Terlintas dalam angan-angannya itu, bagaimana ia menemukan Ken Umang di hutan perburuan. Bagaimana gadis itu menjeratnya dengan menyerahkan dirinya sendiri. Gabungan dari sifat-sifat yang hitam itu kini tampak pada putranya. Apakah anak-anakku yang lain juga bersifat seperti itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi suatu kenyataan bahwa Mahisa Mongateleng memiliki sifat-sifat yang lain dari Tojaya, justru karena ia lahir dari ibu yang lain. Apakah sifat itu menurun ataukah justru karena tuntunan yang diterimanya dari ibunya lah yang salah? Bertanya Ken Arok kepada dirinya sendiri pula. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu telah membuat Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu menjadi termangu-mangu. Kesadaran tentang tingkah lakunya di masa mudanya, membuat ia kini bersedih atas kelakuan putranya. Namun tiba-tiba terbayang dendam yang membara di wajah Anusapati. Seakan-akan wajah itu memancarkan sorot mata tunggal ametung. Karena itu maka sambil menggeretakkan giginya Sri Rajasa menggeram di dalam dadanya. Ia harus dibunuh. Saat-saat yang demikian menegangkan, membuat Sri Rajasa bagaikan kehilangan akal. Rasa-rasanya ia berada di dalam suatu keadaan sesaat sebelum ia menghunjamkan kerisnya di dada Empu Gandring dan juga di dada aku Tunggul Ametung. Ragu-ragu, bimbang dan segala macam perasaan bercampur baur. Semuanya sudah terlanjur. Aku sudah mengorbankan beberapa nyawa dan orang-orang yang terlalu baik kepadaku. Sekarang korban yang jatuh itu tidak boleh sia-sia, keturunan Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumilah yang harus berkuasa di Singasari, katanya kepada diri sendiri. Penasihatnya masih duduk sambil menundukkan kepalanya di hadapannya ia menunggu dengan sabar, keputusan yang akan diambil oleh Sri Rajasa tentang Anusapati. Namun tiba-tiba saja Sri Rajasa itu berkata, "Kita selesaikan dahulu Mahisa Agni. Itu adalah sumber kegagalan-kegagalanku menghadapi Anusapati. Setelah Mahisa Agni lenyap, kita akan dapat berbuat apa saja." Penasehat menjadi tegang sejenak. Ia tidak menduga bahwa Mahisa Agni yang menjadi pusat perhatian Sri Rajasa. Kematian Mahisa Agni tidak akan banyak menimbulkan persoalan padaku. Aku tidak akan dibingungkan tentang jabatan putra mahkota untuk sementara, sebelum aku menemukan jalan. Dan kesalahan atas kematian Mahisa Agni dapat aku bebankan kepada orang-orang Kediri. Ternyata mereka telah membunuh wakil mahkota di Kediri. Penasehat Sri Rajasa itu menarik nafas dalam-dalam. Soalnya, apakah orang yang kau katakan mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Aku kira Mahisa Agni tidak akan menduga bahwa hal serupa itu dapat terjadi atasnya. Orang-orang itu harus memasuki istananya tanpa diketahui oleh para penjaga. Mereka harus menyerang Mahisa Agni dengan serta-merta. Jangan hanya 1-2 orang. Ambillah 3 atau 4 orang yang setingkat. Aku dapat memberikan apa saja yang diminta. Hanya dengan demikian Mahisa Agni akan dapat terbunuh. Hamba tidak dapat mengatakannya tuanku. Apakah orang itu mampu mengalahkan Mahisa Agni? Kesadaran tentang tingkah lakunya di masa mudanya, membuat ia kini bersedih atas kelakuan putranya. Jangan sendiri. Hamba juga belum tahu. Apakah ada kawan-kawannya atau saudara-saudara seperguruannya yang dapat melakukannya? Cobalah, hubungi orang itu. Tetapi hati-hati supaya kau tidak terjerumus ke tiang gantungan karena kesalahanmu. Terasa sesuatu bergetar di dada penasehat itu. Namun ia berkata, "Hamba tuanku. Hamba akan sangat berhati-hati. Jika kau temukan 3 atau 4 orang, bawalah mereka kemari. Mereka harus menunjukkan kemampuan mereka.
Aku akan menjajaki ilmu mereka langsung. Maksud tuanku, aku akan mencoba melawan mereka seorang demi seorang. Baru aku dapat menentukan apakah mereka mampu melakukan tugas itu atau tidak, karena Mahisa Agni adalah seorang yang pilih tanding, hampir tidak ada duanya di dunia ini. Hamba tuanku. Hamba mengerti. Nah, lakukanlah. Setelah itu baru aku akan menentukan sikap terhadap Anusapati. Kematian Anusapati pasti akan mempengaruhi perasaan Permaisuri dan pengaruhnya yang lain akan terasa sekali pada pemerintahan yang sedang berjalan di Singasari. Tetapi tidak demikian dengan Mahisa Agni. Meskipun ia akan diserahkan kembali kepada asalnya dengan upacara kebesaran salah seorang pemimpin tertinggi di Singasari, namun persoalannya akan segera selesai dan orang-orang Singasari dan Kediri akan segera melupakannya. Baiklah tuanku. Hamba mengerti tugas yang harus hamba lakukan. Kerjakan baik-baik. Jangan kau katakan lebih dahulu kepada Toh Jaya. Aku sendirilah yang akan mengatakan kepadanya. Hamba tuanku. Hamba mengerti. Hamba mengerti, penasehat itu mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, lakukanlah baik-baik. Jika kau sudah menemukan, bawalah mereka kemari. Di dalam saat yang tepat, mereka akan pergi ke Kediri, sementara Anusapati harus diusahakan tetap berada di istana saat itu. Jika tidak, dan kebetulan sekali ia berada di Kediri, maka gabungan kekuatan keduanya benar-benar mencemaskan meskipun harus melawan 3 atau 4 orang sekaligus. Hamba tuanku. Hamba mohon waktu sepekan. Hamba akan segera memberikan laporan tentang orang yang hamba katakan. Aku menunggu waktu yang kau katakan. Segala sesuatu harus kau bicarakan dahulu dengan aku. Kau mengerti? Jangan membuat rencana sendiri yang justru akan dapat menggagalkan semua rencana yang sudah tersusun. Hamba tuanku, penasehat itu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka ia pun mohon diri. Bukan saja dari hadapan Sri Rajasa, tetapi ia mohon kesempatan sepekan untuk melakukan tugas itu, sehingga dalam waktu itu ia tidak akan berada di istana. Demikianlah dengan gelisah Sri Rajasa menunggu kesempatan itu. Penasehat itu masih mohon diri pula, ketika ia siap meninggalkan istana dengan kudanya yang tegar. Ketika kuda itu berlari keluar dari regol istana, sepasang mata mengikutinya dengan tajamnya. Mata seorang juru taman. Sumekar menjadi curiga melihat kepergian orang itu. Menilik bekal yang dibawanya, yang tersangkut di punggung kudanya pula, ia tidak hanya sekedar pergi keluar istana untuk beberapa saat. Tetapi ia pasti meninggalkan istana untuk beberapa hari. Kemana orang itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi tidak ada orang yang dapat menjadi tempat ia bertanya. Namun karena ia mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh orang itu atas putra mahkota, maka ia tidak dapat melepaskan perhatiannya kepada kepergiannya itu. Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakakan putra mahkota pula. Karena itu, mau tidak mau, Sumekar harus menghubungi Anusapati dan memberitahukan kepergian penasehat Sri Rajasa itu. Tuanku harus berhati-hati. Selama tuanku menjalankan tugas tuanku sebagai kesatria putih. Mungkin pada suatu saat orang itu sengaja menjebak tuanku. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Teringat pula olehnya bagaimana ia telah dijebak oleh seorang yang menyebut dirinya bernama Kiai Kisi, sehingga kemungkinan yang serupa memang akan dapat terjadi. Teringat pula olehnya, sekelompok prajurit yang menyamar menjadi perampok untuk menjebak kesatria putih. Tetapi mereka dapat dihancurkan dan bahkan pedang-pedangnya telah dilemparkan ke depan regol istana. Dengan demikian Anusapati semakin menyadari bahwa bahaya menjadi semakin besar mengancamnya dari segala arah. Baik sebagai putra mahkota, apalagi sebagai kesatria yang berkeliaran di segala tempat dan di segala waktu. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Paman Sumekar? Tuanku harus menyampaikan hal ini kepada orang-orang lain yang menyatakan dirinya dalam pakaian kesatria putih itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mereka memang harus lebih berhati-hati. Bukan sekedar berhati-hati tuanku. Mereka harus memperhitungkan segala kemungkinan. Jika salah seorang kesatria putih itu dapat dijebak oleh sekelompok orang-orang itu, dan kesatria putih itu ternyata bukan tuanku, maka persoalannya akan menggemparkan seluruh Singasari. Nama tuanku akan terguncang pula karenanya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya.
katanya. Aku mengerti Paman. Aku akan menghubungi mereka. Biasanya salah seorang dari mereka menunggu aku di batas kota. Tentu saja tidak sebagai kesatria putih. Sebaiknya tuanku cepat menyampaikan kabar ini sebelum terlambat. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari kesulitan yang dapat timbul apabila sekelompok orang yang berilmu tinggi sengaja menjebak salah seorang dari kesatria putih itu. Demikianlah, di malam harinya, Anusapati pun seperti biasanya keluar dari regol istana dalam pakaian kesatria putih. Para prajurit yang sedang bertugas menganggukkan kepalanya dengan hormatnya. Mereka sadar betapa beratnya tugas yang telah dibebankan di pundaknya sendiri oleh putera mahkota itu. Tugas yang dilakukan seorang diri sebagai kesatria putih itu ternyata melampaui kemampuan sepasukan prajurit pilihan. Namun malam itu Anusapati telah membawa pesan yang mendebarkan bagi kesatria putih yang lain. Orang yang malam itu menghubungi Anusapati di batas kota adalah Witantra sendiri. Paman, menurut Paman Sumekar, kemungkinan yang buruk itu dapat terjadi. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, memang tuanku. Jika terjadi demikian, maka semuanya akan rusak. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Paman? Aku akan menarik mereka malam ini. Tetapi di manakah mereka itu? Hanya seorang yang berpakaian kesatria putih malam ini. Kuda Sempana. Aku tahu kemana ia pergi. Jadi maksud Paman, kesatria putih harus menghentikan kegiatannya untuk sementara? Sampai aku menghubungi tuanku lewat Sumekar. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu kainnya. Jadi bagaimana aku malam ini? Marilah tuanku pergi bersama aku. Sebaiknya tuanku melepaskan pakaian kesatria putih itu supaya jika bertamu dengan kuda Sempana dalam pakaian kesatria putih, tidak akan ada dua kesatria putih dalam waktu bersamaan. Jika kebetulan ada seseorang yang melihatnya, maka akibatnya dapat mengganggu pula. Tetapi bagaimana dengan kudaku? Bertanya Anusapati. Kuda putih adalah salah satu ciri kesatria putih. Banyak kuda putih di Singasari. Tetapi asal tuanku tidak mempergunakan pakaian dan kerudung putih, maka orang tidak segera mengambil kesimpulan bahwa yang lewat adalah kesatria putih. Anusapati ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun segera melepaskan tirai putih yang tersangkut di lehernya. Bahkan kemudian ia melepas kain pancingnya dan dikerudungkannya di punggungnya, agar orang tidak mudah mengenalnya sebagai putera mahkota. Tuanku seperti seekor burung yang besar sekali di atas seekor kuda, berkata Witantra. Anusapati tersenyum. Tetapi katanya, kita menempuh jalan paling aman, kita menghindari seseorang sejauh mungkin agar tidak timbul pertanyaan tentang kuda putih ini. Yang penting tuanku, asal tidak ada dua orang kesatria putih bersama-sama. Yang berbahaya adalah saat kita bertemu dengan kuda Sempana. Dan kita akan berusaha menemuinya tanpa dilihat oleh orang lain, meskipun tuanku tidak dalam pakaian kesatria putih. Sampai saat ini kesatria putih masih dianggap sebagai seseorang yang ajaib. Yang ada di sembarang tempat dan waktu meskipun sudah mengalami pengekangan yang agak jauh. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari bahwa pamannya sudah berusaha mengatur serapi mungkin agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengurangi nilai dari perbuatan kesatria putih. Demikianlah maka Witantra telah membawa Anusapati berpacu di dalam kegelapan. Untunglah bahwa keduanya telah terbiasa berkuda di dalam gelap menyusuri jalan-jalan di daerah yang paling sulit sekalipun. Malam itu mereka harus menemukan kuda Sempana dan menariknya sebelum ia bertemu dengan jebakan yang belum dimengerti. Untunglah bahwa di setiap malam mereka yang menamakan diri kesatria putih itu selalu saling berbicara tentang daerah yang akan mereka datangi, sehingga dalam keadaan yang gawat, mereka akan segera dapat dihubungi. Demikianlah, menjelang tengah malam mereka telah sampai di tempat yang disebutkan oleh kuda Sempana. Sesuai dengan ciri-ciri yang diberikannya, maka Witantra pun berhasil mengikuti jejak perjalanan kesatria putih sehingga pada suatu tempat, mereka menemukan kesatria putih yang sedang menunggu di bawah sebatang pohon cangkring. Ternyata tuanku putra mahkota, berkata kuda Sempana. Ya, aku dibawa oleh Paman Witantra kemari. Apakah ada sesuatu yang penting tuanku? Bukankah malam ini hamba diperbolehkan bergerak setelah tengah malam, karena di separuh malam pertama, tuanku sendiri akan mengelilingi kota Singasari. Ya.
Tetapi ada sesuatu yang penting aku sampaikan, sahut Anusapati. Sehingga Paman Witantra memandang perlu untuk membawa aku kemari. Apakah yang penting itu tuanku? Apakah ada kejahatan di lewat tengah malam yang akan tuanku tangani sendiri, sehingga hamba harus membatalkan tugas hamba malam ini? Tidak, tetapi ada sesuatu yang berbahaya bagi kita, jawab Anusapati. Kuda Sempana menganggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi, dan Anusapati lah yang kemudian bercerita tentang penasehat Sri Rajasa dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Kuda Sempana mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti bahwa dengan demikian tugas Ksatria Putih ada dalam bahaya. Seperti yang dikatakan oleh Anusapati, apabila seseorang atau segerombolan orang berhasil menangkap Ksatria Putih, dan Ksatria Putih itu bukan putra mahkota, maka nama putra mahkota memang dapat terancam. Tohjaya akan memanfaatkan hal itu untuk kepentingannya. Karena itu, maka Kuda Sempana pun sependapat, bahwa untuk sementara semua rencana akan dibatalkan sehingga mendapatkan suatu penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kita tidak boleh berhenti, berkata Witantra. Ksatria Putih masih harus tetap berjuang melawan kejahatan sebelum kejahatan itu berakhir. Hampir tidak mungkin, sahut Kuda Sempana. Umur kejahatan sama dengan umur manusia, karena pada dasarnya manusia dikuasai oleh sifat-sifat yang jahat. Hanya mereka yang berhasil menguasai diri sendiri dan berjuang merebut dirinya dari tangan setan sajalah yang mampu menghindari kejahatan. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, jika demikian kita masih akan berbuat banyak sekali. Dengan pakaian kesatria kita langsung menghadapi kejahatan di medan. Tetapi lewat cara lain kita harus berusaha membawa setiap orang berusaha merebut dirinya sendiri dari kekuasaan setan itu. Jika kita berhasil, maka tugas kita di medan akan jauh berkurang. Kuda Sempana mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan berhubungan dengan Mahisa Agni. Tetapi aku kira kita akan menentukan bahwa biarlah putra mahkota sajalah yang berpakaian kesatria putih. Kita akan selalu membayangi. Jika putra mahkota masuk ke dalam suatu jebakan, kita akan membantunya. Bukan sebagai kesatria putih. Kuda Sempana mengangguk-anggukkan kepalanya. Malam ini semua rencana kita batalkan, berkata Witantra. Siapa tahu bahwa Guru Tohjaya itu sudah mulai bergerak dengan kekuatan yang besar. Demikianlah maka malam itu. Kuda Sempana membatalkan niatnya untuk membelah darah itu yang didengarnya sedang dirambah oleh kejahatan. Untunglah bahwa malam itu tidak terjadi apapun sehingga seandainya Kuda Sempana tetap berada di daerah itu pun tidak akan dijumpainya seseorang. Malam itu sebelum Anusapati masuk kembali ke regol istana, dikenakannya kembali ciri pakaian kesatria putih, supaya kehadirannya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Dalam pada itu, Guru Tohjaya sudah menempuh jarak yang jauh untuk menemui orang yang dikatakannya. Ia memutuskan untuk menemui kakak seperguruannya yang tertua. Juga segaris perguruan dengan Kiai Kisi. Kedatangannya telah menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam sebuah padepokan yang terpencil. Padepokan yang dihiasi dengan berbagai macam kemuraman karena mereka yang tinggal di padepokan itu bukanlah sekelompok orang-orang yang berhati putih. Kau masih ingat kepadaku, berkata saudara tua seperguruan itu. Sudah lama sekali kau tidak datang ke padepokan ini. Aku tidak pernah melupakan kau kakang. Kesempatankulah yang masih belum ada. Tetapi sekarang aku memerlukan datang menemui kakang. Tentu ada suatu kepentingan yang mendesak. Aku sudah mendengar kematian Kiai Kisi yang malang itu. Kedatanganmu tentu ada hubungan kelanjutan dari kematiannya. Sebenarnya aku tidak akan segera mengatakannya, tetapi kakang sudah menebak tepat sehingga aku tidak akan ingkar. Kakak seperguruan yang tertua dari Guru Tohjaya itu tertawa, katanya. Aku tidak memaksa kau mengatakannya jika kau berkeberatan. Bukan begitu. Maksudku, setelah aku berada di sini sehari 2 hari, barulah aku akan menyampaikannya. Buat apa aku harus menebak-nebak selama sehari 2 hari? Meskipun kau akan tinggal di sini beberapa hari, tetapi masalahnya sudah aku ketahui. Guru Tohjaya itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku kira kau tidak lagi memerlukan aku setelah kau menjadi orang istana. Menjadi penasehat hantu Karotan dan menjadi guru dari anaknya yang lahir dari Ken Umang itu. Tidak kakang. Aku tidak lupa kepada siapapun.
Dalam kesulitan kau ingat kepada kami. Dan justru karena itu Kiai Kisi sudah menjadi korban perhitunganmu yang tidak cermat. Apakah kau sudah tahu siapakah yang telah membunuh Kiai Kisi itu? Ya Kakang. Aku sudah mengetahuinya kini, meskipun tidak dapat aku buktikan. Hanya dugaan? Dugaan yang didasarkan atas perhitungan. Siapa yang telah membunuhnya? Putra mahkota sendiri. Anusapati, kakak seperguruannya terkejut. Apakah Kakang belum mendengar hasil permainan sodoran di alun-alun Singasari? Singasari sangat jauh dari tempat ini. Tetapi aku sudah mendengarnya, bahwa orang yang menyebut dirinya Kesatria Putih ternyata adalah putra mahkota. Nah, ternyata Kiai Kisi tidak berhasil membunuh putra mahkota saat itu. Justru ia sendiri telah terbunuh. Kiai Kisi memang belum cukup masak untuk menghadapi lawan yang kuat. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri? Tentu tidak mungkin. Aku orang istana. Kau juga takut? Tentu tidak Kakang. Aku merasa bahwa aku tidak lebih jelek dari Kiai Kisi. Tentu aku dapat membinasakan Kesatria Putih. Tetapi sudah aku katakan, jika ada yang berhasil mengetahui persoalannya akan menjadi sangat buruk, karena aku adalah guru Tuanku Toh Jaya dan kadang-kadang juga diajaknya berbicara tentang keprajuritan di samping para panglima. Kakak seperguruannya itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, jadi kau bermaksud agar aku membunuh Kesatria Putih, begitu? Kakak seperguruannya mengerutkan keningnya ketika guru Toh Jaya itu menggeleng. Bukan Kesatria Putih. Bukan Kesatria Putih? Jadi siapa? Orang yang sebenarnya berdiri sebagai lawan Sri Rajasa. Siapa? Mahisa Agni yang justru menjadi wakil mahkota di Kediri, mengawasi pemerintahan yang diserahkan kepada keluarga dan keturunan Maharaja di Kediri itu sendiri. Mahisa Agni, kakak seperguruannya itu menganggukkan kepalanya. Dari perguruan manakah orang itu? Aku tidak tahu. Tetapi orang menyebutnya berasal dari Panawijen. Kakak seperguruannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku pernah mendengar perguruan di Padepokan Panawijen bertahun-tahun yang lalu. Tetapi aku tidak peduli, ia berhenti sejenak. Lalu, apa yang harus kita kerjakan? Membunuhnya. Di manakah ia tinggal? Berkata kuda sempana. Di Kediri. Kakang harus pergi ke Kediri. Kakang harus memasuki istananya dan membunuhnya di dalam istana itu. Aku belum mengenal orangnya. Apakah aku harus pergi sendiri? Tidak Kakang. Menurut Sri Rajasa, Kakang harus pergi bersama 3 atau 4 orang yang akan didadar oleh Sri Rajasa sendiri. Jadi Sri Rajasa tidak percaya akan kemampuanku. Bukan tidak percaya. Tetapi Sri Rajasa ingin berhati-hati menghadapi persoalan ini. Sudah beberapa kali rencananya gagal, sehingga karena itu, ia tidak mau gagal untuk kesekian kalinya. Jadi maksudmu, kami harus menghadap ke istana dan berkelahi dengan Sri Rajasa? Bukan begitu. Sri Rajasa hanya ingin mengetahui betapa kekuatanmu bersama 3 atau 4 orang yang lain agar Sri Rajasa mempunyai kepastian, rencananya kali ini tidak gagal. Terserah saja. Aku tidak berkeberatan. Tetapi apa yang akan aku terima setelah aku berhasil membunuhnya? Penasehat Sri Rajasa itu menggelengkan kepalanya. Katanya, kau dapat berbicara sendiri dengan Sri Rajasa. Kakak seperguruannya itu mengerutkan keningnya. Ia pernah mendengar kemenangan Sri Rajasa atas Kediri. Dan ia juga mendengar seorang senapatinya yang berhasil membunuh senapati tertinggi dari Kediri yang hampir tidak terkalahkan. Orang itu agaknya yang bernama Mahisa Agni. Ketika ia bertanya kepada Guru Toh Jaya, maka orang itu pun mengiyakannya. Memang tugas yang berat. Aku memang memerlukan kawan. Tetapi Sri Rajasa tidak usah khawatir. Betapa tinggi kemampuannya, selagi kakinya masih berjejak di atas tanah, aku akan dapat membinasakannya meskipun tidak sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu sekali lagi. Apa yang akan aku terima dari Sri Rajasa? Kelak kau akan mendengarnya sendiri. Kakak seperguruan penasehat Sri Rajasa itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, baiklah. Aku percaya kepadamu meskipun sebenarnya aku tidak percaya kepada Sri Rajasa.
Kenapa kau tidak percaya kepada si Rajasa? Aku bukan seorang yang bersih. Aku adalah seorang yang licik dan barangkali pengecut. Karena itu aku mengerti. Sri Rajasa sudah sampai hati berusaha membinasakan seorang senapatinya yang telah berjasa besar kepadanya. Bahkan juga putra mahkota. Apakah masih ada orang yang dapat percaya kepadanya? Jika orang yang bernama Mahisa Ani itu dibunuhnya, apakah hal yang serupa tidak dapat terjadi atasku, atasmu dan siapapun? Karena itu, aku harus berhati-hati. Kau juga harus berhati-hati. Penasehat si Rajasa itu mengangguk-anggukan. Katanya, kau benar. Tetapi sampai saat ini aku masih dipercayanya meskipun kadang-kadang dibentak-bentaknya. Baiklah. Aku akan menghadap ke istana. Berhadapan dengan orang selicik dan sejahat si Rajasa, aku pun harus hati-hati. Apakah si Rajasa termasuk seorang yang jahat? Tentu. Tetapi ia mempunyai kelebihan dari aku. Ia berhasil membuat Singasari besar. Itu adalah jasa yang telah diberikan kepada tanah ini dan tidak akan dilupakan orang. Tetapi aku tidak berbuat apa-apa. Meskipun demikian, di hadapan kebenaran Sri Rajasa adalah orang yang pernah ingkar daripadanya. Penasehat Sri Rajasa itu menganggukkan kepalanya. Katanya, baiklah Kakang datang ke istana. Terserah, apa yang akan Kakang bicarakan. Aku akan membawa 2 orang saudara seperguruan kita yang tersisa dan 2 orang muridku tertua dan yang sudah memiliki kemampuan penuh. Penasehat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, terserahlah. Tetapi Mahisa Agni pernah membinasakan senapati tertinggi dari Kediri. Demikianlah, maka pada hari yang ditetapkan setelah beberapa lama penasehat Sri Rajasa tinggal di padepokan saudara seperguruannya itu, mereka berangkat ke istana Singasari. Untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya, maka saudara tua penasehat Sri Rajasa itu mengenakan pakaian yang pantas bagi seorang tamu istana, sedang yang lain, untuk menghindarkan kecurigaan akan ditempatkan di luar istana, pada seorang kepercayaan penasehat Sri Rajasa itu. Ternyata kehadiran tamu yang tidak dikenal bersama penasehat Sri Rajasa itu telah menarik perhatian Sumekar yang mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh penasehat itu atas putra mahkota. Karena itu, maka kehadiran orang yang tidak dikenal bersamanya telah menumbuhkan kecurigaannya. Menilik bentuk wajahnya dan sorot yang tersirat dari tatapan matanya, ia bukan orang yang baik, berkata Sumekar di dalam hatinya. Karena itulah, maka timbullah niatnya untuk selalu mengawasinya. Mungkin ada sesuatu yang pantas dilakukan untuk keselamatan putra mahkota. Karena bagaimanapun juga, seolah-olah Sumekar merasa dirinya telah terlibat di dalam pertentangan tertutup antara putra mahkota dan Tohjaya. Sumekar tidak dapat mengetahui apa yang telah dibicarakan antara tamu yang aneh itu dengan Sri Rajasa. Tetapi ia tidak dapat mencegah keinginannya untuk mengetahui lebih dekat atas tamu itu. Ketika istana Singasari kemudian disaput oleh gelapnya malam, maka Sumekar segera mengenakan pakaian hitamnya dan dengan hati-hati mendekati bangsal Sri Rajasa. Mungkin ia dapat melihat sesuatu yang dijadikannya bahan pertimbangan. Dengan hati-hati pula ia memanjat sebatang pohon sawo sehingga ia dapat langsung melihat longkangan di belakang bangsal itu. Longkangan yang tertutup. Namun dada Sumekar menjadi berdebar-debar. Ia melihat Sri Rajasa, penasihatnya dan tamunya berada di longkangan itu, bahkan seakan-akan mereka akan bertempur. Apakah yang akan mereka lakukan? Bertanya Sumekar di dalam hati. Dari kejauhan ia melihat, Sri Rajasa telah bersiap berhadapan dengan tamunya. Apakah mataku tidak beres lagi malam ini? Sumekar menggosok-gosok matanya. Namun ia benar-benar melihat sejenak kemudian keduanya terlibat dalam suatu perkelahian. Semakin lama semakin seru disaksikan oleh penasehat Sri Rajasa yang juga menjadi guru Tohjaya, Sumekar menahan nafasnya. Meskipun ia berada agak jauh, tetapi ia mampu juga menilai keduanya. Sri Rajasa memang orang yang pilih tanding, berkata Sumekar di dalam hatinya, meskipun ia tidak dapat mengatakan cara yang telah dipergunakan oleh Maharaja Singasari itu. Tandangnya kasar dan keras, namun kemampuannya benar-benar tidak ada duanya. Lawannya adalah seorang yang bertempur dengan kasar dan keras pula. Tetapi lambat laun tampak, bahwa Sri Rajasa memiliki kelebihan yang tidak teratasi oleh lawannya. Meskipun demikian, menurut penilaian Sumekar, orang yang berkelahi melawan Sri Rajasa itu pun adalah seorang yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi.
Apakah akan terjadi sesuatu dengan putra mahkota? Pertanyaan itulah yang pertama-tama membelit dada Sumekar, sehingga ia mulai menilai kemampuan orang itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh Anusapati. Tuanku putra mahkota masih terlalu muda menghadapinya apabila dipaksakan suatu tindakan kekerasan berhadapan oleh orang itu, katanya di dalam hati. Sejenak kemudian maka perkelahian itu pun berakhir. Meskipun Sri Rajasa belum mengalahkan lawannya dengan mutlak, tetapi pastilah demikian jika mereka berkelahi terus. Sumekar tidak tahu apa yang mereka bicarakan kemudian. Yang terlintas di kepalanya adalah cara-cara yang akan dipergunakan oleh Sri Rajasa untuk menjebak kesatria putih seperti yang pernah dilakukan oleh Kiai Kisi terhadap putra mahkota. Karena itu, maka ia pun segera menyingkir dan mencoba mencari putra mahkota. Tetapi malam itu Sumekar tidak sempat menemukannya dan sudah tentu ia tidak akan dapat pergi ke bangsal Anusapati yang selalu mendapat pengawasan oleh para prajurit. Meskipun prajurit yang bertugas di sekitar rumah putra mahkota adalah prajurit-prajurit yang baik terhadap putra mahkota, namun kehadirannya pasti akan menjadi buah bibir yang akan sampai ke telinga mereka yang tidak menyukainya. Dalam pada itu, setelah Sri Rajasa selesai dengan perkelahiannya melawan kakak seperguruan penasihatnya itu, ia pun kemudian berkata, "Kau cukup baik untuk melawan Mahisa Agni meskipun kalau kau bertempur sendiri, kau pasti akan dikalahkannya." Apakah Mahisa Agni memiliki kemampuan setingkat dengan tuanku? Aku tidak tahu pasti. Tetapi demikianlah kira-kira. Karena itu kau harus menyiapkan dirimu baik-baik. Jangan hanya berdua meskipun kawanmu setingkat dengan kemampuanmu. Kami akan datang berlima, jawab orang itu. Siapakah mereka? Hamba sendiri dan 2 orang saudara seperguruan hamba yang memiliki kemampuan tidak terpaut banyak dari hamba. Kemudian 2 orang murid hamba yang tertua, yang memiliki kemampuan sepenuhnya dari ilmu hamba, meskipun masih belum masak benar. Tetapi keduanya sudah dapat dilepaskan berbuat sendiri di dalam saat-saat tertentu. Baiklah. Hati-hatilah. Kau harus memasuki istana itu tanpa diketahui orang. Kau langsung masuk ke dalam dan mencari biliknya. Jangan memberi kesempatan kepadanya untuk melawan meskipun kalian berlima. Meskipun barangkali Mahisa Agni tidak dapat mengimbangi kekuatan kalian berlima bersama-sama, tetapi ia mempunyai kemampuan memperhitungkan keadaan hampir sempurna. Dan itu sangat berbahaya, ia tidak saja berkelahi dengan tenaganya, tetapi terutama dengan otaknya. Hamba tuanku. Hamba akan melakukannya sebaik-baiknya. Tetapi tuanku tidak usah cemas. Mahisa Agni pasti akan binasa. Ia tidak akan mengira bahwa hamba akan memasuki istananya. Jaga, agar para petugas yang menjaga istana itu tidak melihat kalian. Mereka pasti akan sangat berbahaya apabila mereka sempat membunyikan tanda bahaya. Bersama-sama dengan Mahisa Agni, mereka tidak akan dapat kalian kalahkan, karena para prajurit pengawal itu berjumlah cukup banyak. Hamba tuanku. Hamba akan berhati-hati. Dan hamba akan menjaga diri hamba sebaik-baiknya karena hamba masih ingin menikmati hadiah yang akan hamba terima dari tuanku. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku akan memberi hadiah sebanyak-banyaknya jika kau berhasil. Jika hamba berhasil, apakah yang akan hamba terima tuanku? Aku akan memberikan beberapa potong emas kepadamu. Apakah hamba dapat menerima hadiah itu lebih dahulu? Hamba berniat untuk tidak kembali lagi ke istana ini setelah hamba menyelesaikan tugas hamba untuk menghindarkan kecurigaan orang. Hamba akan terus kembali kepada padepokan hamba. Kerut-merut yang dalam membayang di wajah Sri Rajasa. Namun kakak seperguruan penasihatnya itu segera menyambung. Ampun tuanku, bukan maksud hamba, bahwa hamba akan mendahului titah tuanku. Tetapi hamba hanya sekedar ingin menjauhkan diri dari kecurigaan orang sepeninggal Mahisa Agni itu. Wajah Sri Rajasa perlahan-lahan menjadi tegang. Penasihatnya melihat perubahan itu sehingga dadanya menjadi berdebar-debar. Ternyata hal itu tidak berkenan di hati Sri Rajasa. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia menengahi. Tuanku. Sebenarnya tuanku tidak usah memberikan hadiah apapun juga kepada kakak seperguruanku. Jika tuanku berkenan di hati, biarlah ia mencari hadiahnya sendiri di istana Kediri itu. Berapa banyak yang dapat dibawa oleh 5 orang itu, di sana disediakan barang-barang perak dan emas. Sri Rajasa mengerutkan keningnya sejenak.
Ia tahu bahwa di istana wakil mahkota itu memang terdapat beberapa potong perhiasan dari emas yang melekat di tiang pusat ruangan tengah. Sebuah tongkat kerajaan yang tergantung di dinding dan berkepala emas pula. Sebuah patung kecil di atas bancik kayu yang tinggi terbuat dari tembaga berlapis emas. Sejenak Sri Rajasa termenung. Namun kemudian ia berkata, "Baiklah. Kau dapat mengambil semua perhiasan emas dan perak di dalam istana itu sebagai hadiahmu, kecuali tongkat kerajaan peninggalan Ratu Angabaya dari zaman kerajaan Kediri, dan sebuah patung yang berlapis emas, di atas bancik di bangsal dalam apabila belum dipindahkan oleh Mahisa Agni dan para pembantu rumah tangga di istana itu. Tetapi kau akan mengenal patung itu dengan segera, dan kau tidak boleh membawanya." Kakak seperguruan penasehat Sri Rajasa itu termenung sejenak. Ia tidak dapat membayangkan, apakah barang-barang yang ada itu memadai. Namun adik seperguruannya berkata, "Aku yakin, bahwa kalian merasa hadiah itu cukup banyak. Dan pembunuhan itu sendiri tidak akan terlalu lama dipersoalkan, karena masalahnya adalah masalah perampokan biasa. Perampok yang paling gila yang pernah ada sepanjang umur kerajaan Kediri dan Singasari. Hal itu akan merupakan tantangan bagi kesatria putih. Kau mengerti, Kakang?" Kakak seperguruan penasehat Sri Rajasa itu menganggukkan kepalanya. Namun ia masih ragu-ragu. Apa saja yang dapat dibawanya dari istana yang kini dihuni oleh Mahisa Agni, anak Panawijen itu? Apakah jika ada benda-benda itu masih ada di tempatnya? Selagi ia ragu-ragu itu, penasehat Sri Rajasa berkata, "Kakang, sebagian barang-barang dari istana Kediri telah dipindahkan ke istana wakil mahkota itu. Tetapi ingat, jangan kau bawa serta tongkat kerajaan serta patung emas itu, seperti yang dipesankan oleh Sri Rajasa, peninggalan dari Ratu Angabaya dari zaman kerajaan Kediri itu." Akhirnya kakak seperguruannya menganggukkan. Tetapi ia masih berkata, "Hamba terima perjanjian ini untuk sementara. Tetapi jika yang ada hanya barang-barang perak semata-mata, maka hamba akan mohon kebijaksanaan tuanku Sri Rajasa." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Jangan takut. Aku bukan seorang yang sangat kikir. Semuanya yang aku janjikan akan aku penuhi jika kau sudah berhasil." "Baiklah tuanku. Hamba mohon diri. Hamba akan menyiapkan segala sesuatu yang perlu bagi hamba itu." "Kapan kau berangkat?" "Besok pagi tuanku. Besok hamba akan berkumpul dengan kawan-kawan hamba, dan hamba akan segera pergi ke Kediri." Demikianlah, di pagi-pagi Benar Sumekar sudah berada di halaman bangsal putra mahkota. Ketika seorang prajurit bertanya kepadanya maka jawabnya, "Aku harus memindah kembang kantil bajang di halaman ini. Untuk itu hanya dapat aku lakukan sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, maka pohon kantil bajang yang sulit dicari ini akan mati." "Apakah putra mahkota sudah memerintahkan?" "Kemarin putra mahkota sudah menyebut-nyebutnya. Tetapi aku sebenarnya ingin ketegasan. Apakah putra mahkota sudah bangun?" "Hus, jangan berteriak-teriak," potong prajurit itu. "Kau berbicara terlalu keras." Namun usaha Sumekar memanggil Anusapati dengan caranya itu berhasil. Ternyata putra mahkota sudah duduk di serambi ketika Sumekar masuk ke halaman bangsalnya. Karena itu, maka ia pun segera turun ke halaman sambil bertanya, "Ada apa Julutaman?" Bisik prajurit yang bertugas. "Kau sudah membangunkannya." "Memang itulah yang kuharapkan." Ada apa Julutaman?" Anusapati mengulanginya. "Ampun tuanku, hamba ingin bertanya tentang kantil bajang ini." "Bagaimana dengan kantil bajang itu? Apakah yang tuanku perintahkan kemarin, harus kami lalakan sekarang, mumpung matahari belum terbit?" Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi ia sadar bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Karena itu, maka ia pun segera mendekat lagi sambil berkata, "Marilah kita lihat." Prajurit yang merasa tidak berkepentingan dengan pemindahan batang kantil bajang itu pun tidak mengikutinya lagi. Ketika Julutaman dan putra mahkota itu kemudian berjongkok di sebelah sebatang kantil bajang, maka prajurit itu pun justru menjauh. Dalam kesempatan itu, Sumekar pun segera menceritakan apa yang dilihatnya, bahwa Sri Rajasa semalam telah mencoba kemampuan seseorang di belakang bangsal. Anusapati mengerutkan keningnya. Katanya,
Aku tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh Ayahanda Sri Rajasa. Apakah orang itu calon hamba istana yang akan menjadi pengawal Adinda Tohjaya atau petugas yang lain? Hamba tidak tahu tuanku. Tetapi bagaimanapun juga, tuanku wajib berhati-hati. Bukan maksud hamba berprasangka terhadap ayahanda tuanku. Tetapi penasehat ayahanda tuanku dan guru tuanku Tohjaya itu mempunyai banyak akal. Mungkin ia menghadapkan seorang hamba yang dapat menjadi pelindung atau guru atau apapun bagi tuanku Tohjaya, tetapi di samping itu ia dapat berbahaya bagi tuanku di luar pengetahuan ayahanda Sri Rajasa atau... Sumekar tidak meneruskan kata-katanya. Atau, desak Anusapati. Atau setahu ayahanda. Kemarilah. Maksudmu? Tidak apa-apa tuanku, tetapi ayahanda hanya sekedar mengangkat tuanku Tohjaya yang telah tuanku kalahkan di arena. Hanya itu. Tetapi yang hanya sekedar usaha menebus kekalahan itu dapat disalahgunakan oleh orang lain. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Jika orang itu berada di istana ini, tuanku harus berhati-hati terhadapnya. Terima kasih Paman Sumekar. Aku akan memperhatikan. Hamba mohon diri tuanku. Biarlah kantil bajang itu di tempatnya. Sumekar pun kemudian meninggalkan putra mahkota prajurit yang mengamatinya dari jauh itu pun bertanya. Bagaimana dengan pohon kantil bajang itu? Tidak jadi. Putra mahkota masih ragu-ragu. Biarlah pohon kantil itu di sana. Prajurit itu tidak menghiraukan lagi. Dibiarkannya Sumekar meninggalkan bangsal putra mahkota, langsung menuju ke taman meskipun hari masih pagi. Tetapi langit sudah mulai cerah dan bayangan sinar matahari mulai membayang di langit. Sumekar terkejut ketika ia melihat halaman depan. Ia melihat orang yang semalam berkelahi dengan Sri Rajasa itu meninggalkan istana, diantar oleh penasehat Sri Rajasa sampai ke Regol. Sumekar memperhatikan orang itu sampai hilang di balik dinding. Namun ia tidak dapat mendapat penjelasan lebih banyak lagi. Ketika penasehat Sri Rajasa kembali masuk istana, Sumekar berjalan menyilangnya sambil menjinjing lodong bambu berisi air. Di hadapan penasehat Sri Rajasa Sumekar membungkuk hormat. Namun tiba-tiba saja lodongnya terlepas dari tangannya, sehingga isinya tumpah dan terpercik ke pakaian penasehat itu. Oh, ampun Tuan, berkata Sumekar. Aku tidak sengaja. Sorot mata penasehat itu menjadi merah. Katanya. Untung bukan tamuku yang kau kotori dengan air itu. Aku tidak sengaja. Apalagi mengotori. Sekali lagi kau lakukan, aku putuskan lehermu. Ampun Tuan. Aku tidak tahu bahwa Tuan akan lewat atau aku sangka bukan Tuanlah yang sedang lewat sepagi ini, sehingga aku terkejut dan tergopoh-gopoh memberikan hormat, sehingga lodong bambuku terlepas. Pergi. Jangan ganggu lagi. Sumekar pun kemudian memungut lodong bambunya. Namun ia masih juga mencoba bertanya. Ampun Tuan, siapakah tamu Tuan sepagi ini? Apa peduli Muhi? Tiba-tiba matanya menjadi tajam menembus dada Sumekar. Tidak apa-apa Tuan, jawab Sumekar dengan serta-merta sambil berjongkok. Aku hanya kagum melihat wajahnya yang keras dan berwibawa. Apakah tamu itu masih keluarga tuanku Sri Rajasa atau keluarga tuanku Putri Ken Umang? Bukan keluarga Sri Rajasa dan bukan pula keluarga Tuan Putri Ken Umang, orang itu adalah saudaraku, jawab penasehat itu. Oh, maksud Tuan, kakak atau adik Tuan? Kakakku. Pantas sekali. Memang Tuan mirip sekali dengan tamu yang baru saja pulang. Tetapi kenapa pagi-pagi benar tamu itu sudah meninggalkan istana? Sejak kapan ia berada di sini? Hanya 1 malam. Oh, kenapa hanya 1 malam? Bukankah di sini ia berada di rumah saudara mudanya sendiri? Ada keperluan yang mendesak. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak dapat bertanya lebih lanjut. Penasehat Sri Rajasa itu segera meninggalkannya sambil mengibas-ngibaskan pakaiannya yang basah. Sumekar pun kemudian meninggalkan tempat itu. Ia mencoba untuk mencari alasan, kenapa orang itu datang, menjajagi kemampuannya melawan Sri Rajasa, kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Tentu untuk membinasakan kesatria putih, kesimpulan itulah yang untuk sementara dapat diambilnya. Ketika matahari naik, Sumekar berusaha untuk menjumpai putra mahkota lagi. Sambil membawa beberapa bibit pohon bunga ia datang ke halaman bangsal putra mahkota di istana.
Sejenak ia berjongkok di sudut sambil menanam pohon-pohon bunga itu. Tetapi ia tidak melihat putra mahkota di dalam bangsalnya. Yang dilihatnya hanyalah istri putra mahkota beserta putranya. Namun sejenak kemudian Sumekar justru melihat Anusapati baru datang memasuki halaman bangsalnya. "Oh," berkata Anusapati. "Kau sudah ada di situ? Inilah batang-batang pohon bunga yang tuanku pesan dari hamba." "Terima kasih." Anusapati pun segera mendekatinya. Namun yang mereka bicarakan kemudian bukanlah tentang pohon-pohon bunga itu. "Orang yang hamba katakan kemarin telah meninggalkan istana tuanku. Agaknya ia akan melakukan tugasnya di luar istana, menghadapi tuanku selaku kesatria putih." "Tentu tidak paman," jawab Anusapati. "Baru saja aku dipanggil menghadap oleh ayahanda. Untuk beberapa hari aku diperlukannya setiap saat, sehingga aku tidak dibenarkannya keluar. Ada persoalan yang penting yang harus ditangani setiap saat dalam kedudukanku sebagai putra mahkota, justru karena ada tamu yang baru saja menghadap." Sumekar mengerutkan keningnya. Sri Rajasa menyebut tamu itu langsung kepada Anusapati. Apakah Sri Rajasa juga mencurigai tamunya, bahwa ia akan mengancam putra mahkota? Barangkali ayahanda juga mencemaskan nasib tuanku. Anusapati mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Mungkin juga ayahanda mencurigainya bahwa orang itu akan mencelakai kesatria putih, sehingga ayahanda menahan aku agar aku tidak keluar dari istana." Putra mahkota berhenti sejenak. Lalu, "Tetapi apakah orang itu mampu menandingi Paman Witantara, Mahendra atau Paman Kuda Sempana? Kita dihadapkan pada suatu teka-teki tuanku. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Sebaiknya tuanku memang tetap tinggal di istana. Tetapi bagaimana dengan paman yang lain? Apakah mereka tetap menjalankan tugas kesatria putih?" "Tidak. Untuk beberapa hari. Tetapi mereka tetap menunggu hubungan. Jika aku tidak dapat keluar, paman aku harap pergi menemui salah seorang dari mereka." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Dari Anusapati ia mendapat petunjuk di mana mereka dapat menjumpai salah seorang dari ketiganya. "Baiklah tuanku. Hamba akan mencoba menghubungi salah seorang yang kebetulan sedang bertugas menunggu tuanku." "Hati-hatilah. Kita memang dihadapkan pada teka-teki yang membingungkan. Kita hanya dapat menduga-duga. Tetapi kita akan berusaha memecahkan teka-teki ini bersama paman-paman yang berada di luar istana dan tentu saja Paman Mahisa Agni di Kediri." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia berkata, "Tuanku, setelah tuanku tidak lagi menyembunyikan kenyataan pada diri tuanku, maka yang mendapat sorotan para pemimpin Singasari tentu bukan saja tuanku. Orang yang tidak senang melihat kemenangan tuanku atas tuanku Tohjaya di dalam arena permainan sodoran itu, akan membuat penilaian yang cermat. Permainan sodoran itu sendiri barangkali tidak begitu berarti, baik bagi tuanku maupun bagi tuanku Tohjaya. Tetapi akibat daripadanya lah yang seakan-akan menentukan. Ternyata bahwa tuanku putra mahkota bukan orang yang lemah, yang selalu berada di bangsalnya menunggui istrinya. Dan itulah yang tidak menyenangkan bagi lawan-lawan tuanku." Anusapati mengerutkan keningnya. Hampir saja ia bertanya pendapat Sumekar tentang ayahanda Sri Rajasa. Namun pertanyaan yang sudah ada di tenggorokannya itu ditelannya kembali. Rasa-rasanya tidak pantas baginya untuk mencurigai ayah sendiri meskipun demikianlah yang sebenarnya bergejolak di dalam nuraninya. "Tuanku," berkata Sumekar kemudian. "Aku yakin bahwa pamanda tuanku, Mahisa Agni, pasti sudah memperhitungkan pula, bahwa yang seakan-akan berada di ujung runcingnya duri itu bukannya tuanku saja, tetapi juga pamanda tuanku." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Ya. Adinda Tohjaya dan gurunya pasti meyakini bahwa aku mendapatkan ilmuku dari Pamanda Mahisa Agni. Nah, karena itu, maka yang harus selalu berhati-hati saat-saat terakhir adalah tuanku dan Pamanda tuanku itu. Meskipun aku yakin bahwa Pamanda tuanku selalu berhati-hati, tetapi Pamanda tuanku tidak mengetahui apa yang telah terjadi di istana ini. Karena itu, tuanku putra mahkota, hamba harus memberitahukan bahwa arah pembalasan dendam selain pada tuanku juga ditujukan pada Pamanda Mahisa Agni." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Baiklah," berkata putra mahkota.
Katakan kepada siapapun yang datang, bahwa Pamanda harus meningkatkan kesiagaannya. Aku tidak dapat pergi untuk beberapa hari. Tetapi mungkin juga Tohjaya ingin tahu, jika terjadi keributan dan perampokan sementara aku berada di istana, apakah ada seorang kesatria putih yang lain yang bertindak? Hamba akan membicarakan semuanya tuanku, sehingga Pamanda tuanku Mahisa Agni akan mendapat gambaran yang jelas. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.